kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, yang saya hormati Kepala BPKS Mbak Sabang, Kepala BP Batam, dan Ketua KPPU dan Ketua BSN, Kepala BSN. Mungkin saya ke BPKS Sabang dulu. Memang banyak yang telah diprogram dan saya rasa saya baru sekali maksudnya ke Sabang. Itu sangat indah sekali waktu saya datang sana, ke apa itu yang terluar ya, apa namanya, 0 derajat, 0 kilometer. Waktu itu saya datang masih sangat minim. Sekarang mungkin kalau melihat dari foto-fotonya dari teman-teman yang sudah ke sana, sudah banyak kemajuan. Nah, itu bisa juga menjadi objek pariwisata tentunya. Dan untuk saya ketahui bahwa ada juga kapal-kapal pesiar yang nanti pada bulan Desember akan datang, kalau nggak salah sebanyak 3 kali kapal pesiar. Bagaimana dengan proyeksi ini, dan negara mana saja yang nanti dari negara mana saja yang akan datang dari yang menaiki kapal pesiar itu. Dan tentunya saya mengharapkan, waktu itu saya juga datang ke restoran yang ada di Sabang. Restorannya bagus, terus pemandangannya juga bagus. Saya nggak tahu restorannya itu masih ada apa enggak. Dan bagaimana tentang para UMKM di Sabang itu? Apakah dengan nanti adanya pariwisata yang nantinya jadi bagus, itu sudah dipikirkan belum, para pelaku usaha UMKM itu nanti seperti apa? Karena saya tahu di situ waktu yang saya datang yang cuman pertama kali itu banyak dari negara Jepang yang yang membeli, kalau nggak salah, perumahan-perumahan di situ. Saya nggak tahu itu masih ada apa tidak. Dan kita bisa memasarkan juga untuk negara-negara lain para UMKM kita. Dan saya harapkan kayaknya kalau lihat di sini, saya pengen datang juga kembali ke Sabang karena kelihatannya indah ya. Mudah-mudahan dengan alokasi dari anggaran bisa mencukupi untuk lebih berkembang. Tentunya kita kalau menambah anggaran untuk kemajuan tentunya setuju saja. Dan tadi kata teman saya juga jangan melupakan orang-orang sekitar situ yang misalnya Sabang berkembang, orang yang tinggal dari situ juga mudah-mudahan lebih sejahtera hidupnya. Kemudian kepada Kepala BP Batam, saya rasa juga bagus, banyak yang sudah dikerjakan, apalagi nanti ada dari PT Angkasa Pura I yang bekerja sama untuk International Airport Corporation serta dari PT Wijaya Karya yang akan mengelola Bandara Internasional Hangdim per 1 Juli yang lalu. Ini tentunya pariwisatanya tentu akan lebih berkembang di Batam. Dan bagaimana dengan Singapura, karena kita selalu bandingannya tuh Singapura bagus, dan Singapura orang-orang dari mana-mana tuh maunya ke Singapura. Jadi kadang-kadang ada yang nggak sampai ke Indonesia, cuma sampai Singapura. Nah, ini nanti dengan adanya International Airport Corporation ini, bagaimana untuk menarik para wisata atau dari luar negeri untuk bukan hanya ke Singapura tetapi ke Batam juga. Jadi saya mengharapkan juga mungkin anggaran-anggaran yang nanti ditambah atau dipakai juga tetap mengacu untuk kesejahteraan masyarakat Batam. Jadi bukan hanya kelihatannya megah, keren gitu, tapi masyarakatnya tidak ikut menikmati. Karena saya juga waktu itu makan yang duriannya tuh enak dari Batam. Terus yang terkenal sop kepala ikan. Nah, itu emang saya belum pernah makan sop kepala ikan di tempat lain seenak itu di Batam. Jadi kayaknya itu juga bisa menjadi promosi. Saya harap tambah maju Batam dan bisa menyaingi
yang negara terdekat aja, Singapura, dan orang-orang bisa lebih bersejahtera. Kemudian kepada BSN, saya terima kasih kemarin saya sudah mengadakan sosialisasi dengan BSN. Tetap benar kata rekan saya Pak Rudi bahwa yang penting tuh sosialisasi ke masyarakat, karena orang dengar BSN aja juga nggak ngerti apa itu BSN pada waktu kita mengadakan sosialisasi. Ternyata setelah dikatakan bahwa BSN itu adalah lembaga yang nanti akan membantu untuk sertifikasi SNI. Dan waktu itu ada dari para UMKM yang saya undang untuk sosialisasi ke BSN. Mereka menanyakan, misalnya waktu itu ada produk kolang-kaling, gimana bisa mendapatkan SNI? Apakah kemarin kalau nggak salah programnya tuh masih tidak berbayar ya SNI itu untuk para UMKM. Nah, tetapi sampai kapan itu tidak berbayar? Kalau nggak salah itu berlakunya juga kalau dikasih SNI kalau nggak salah ya berlaku 5 tahun kalau nggak salah. Dan bagaimana mendapatkannya? Apakah terlalu memang karena itu makanan ya, itu mungkin harus lebih ketat karena kan nanti dikonsumsi sama orang, kalau misalnya terjadi sesuatu kan lebih bahaya. Tapi bagaimana kalau misalnya sebenarnya udah bagus dia pengelolaannya tapi mendapatkan SNI-nya seperti apa? Jadi inginnya dipermudah, dan saya mungkin katanya kemarin Bu, kalau misalnya SNI ini yang untuk para UMKM yang gratis, tapi mungkin selanjutnya harus ditambah lagi anggarannya karena tidak mencukupi, kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini bagaimana sampai kapan itu SNI untuk para UMKM? Apakah 2022 saja, apa nanti 2023 itu sudah dianggarkan untuk mendapatkan SNI para UMKM secara gratis ya? Karena kalau nggak salah itu kalau nggak gratis biayanya 600.000 ya kalau nggak salah Pak. Nah, itu untuk para UMKM termasuk berat, dan itu kalau nggak salah benar tidak berlakunya hanya 5 tahun. Dan saya harapkan itu bisa di ini lagi Pak ya, ditingkatkan lagi untuk SNI, karena produk-produk kita kan harus bersaing dengan produk-produk luar negeri, sedangkan dari produk luar negeri juga mereka mengkonsumsi tanpa juga melihat ada produk halal atau dan sebagainya, tapi mereka mengkonsumsi, tapi kita yang udah pakai SNI udah dengan mahal dan susah itu tetap tidak bisa bersaing dengan mereka produk-produk luar negeri. Dan untuk KPPU, saya rasa KPPU itu sangatlah penting, dan juga tentunya tidak mudah karena harus berhadapan dengan para kartel dan mungkin mafia ya. Jadi saya harapkan KPPU juga dengan anggaran yang sudah didapat dan mungkin akan ditingkatkan penambahan anggaran tersebut bisa juga menyentuh kepada masyarakat yang kecil ya, karena saya belum tahu, mungkin nanti bisa dijawab. Ada contohnya nggak, misalnya masyarakat UMKM gitu yang melawan kartel yang besar, misalnya supermarket atau apa, terus dia menang gitu karena dibela oleh KPPU. Nah, ini contoh ini mungkin bagus kalau nanti sosialisasi, saya belum dapat sosialisasi dengan KPPU, tapi akan diadakan. Itu kalau disosialisasi, karena kan mereka nggak tahu KPPU apa itu, karena KPPU orang pikir KPU, jadi mereka juga tentang sosialisasi ini benar sangat penting, karena masyarakat tuh kadang-kadang tidak ngerti istilah-istilah seperti itu. Dia pikir KPPU sama dengan KPU, dan ternyata KPPU juga menyentuh masyarakat UMKM, sehingga bisa mereka yang dari masyarakat kecil bisa juga melawan yang besar ya, usaha-usaha besar, kalau memang dia bisa didampingi tentunya oleh KPPU dengan lawyer-lawyernya. Dan waktu itu kalau nggak salah KPPU pakai lawyer dari luar negeri ya, tapi apa sekarang lawyernya semuanya
lokal atau masih ada lawyer yang dipakai dari luar negeri. Itu mungkin saya ini menanyakan, dan mudah-mudahan saya bisa mendapat contoh dari kasus UMKM yang melawan pengurusan besar dan dibela oleh KPPU dan bisa menang. Mungkin itu. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Melani. Selanjutnya Pak Amin.